Ada salah lagi unggal isu-isu harejo emang mantap sekali lo. Kudu ditingkatkan makhluk nu model kieu kudu aya unggal satu aja Pak. Eta di mah kade jelema teh ulah geulis kabeh. Pulhun Mbak. Lamun geulis kabeh parasnya. Naon sababna? Pagelis-geulis. Jadi memang Gusti Allah nyiptakeun di alam sunnah, nyiptakeun model kieu cocok ka aing jadi gubernur siap ku aing digaji tiap bulan. Sabab ningali beungeut maneh mah jelema juri ge seuring. Kita ningali sifat mana anjir eta sifat. Sifatna. Wah, biasana nu 7.500 bareng jeung papaya mah meuli nu 35.000. Oh, panggungan sia 30. Aing di kurang sare. Saya mau balik ti dia sare ngeunang menang honor. Aing balik ti dia mikir isukan di mana dia jeung Malaysia. Saya mah ngeunah we pemilu teh tiap bulan bila perlu sia teh. Bener, dan satu juta salah kita kieu. Omat eta nunutur terus Paredi. Jadi mah terungsing nyangan gawe, Pak. Bener. Gelo. Tapi bapak ayah sih kalau dengan apa unggal live bapak ayah lu ditanyakan bapak ayah kenapa tadi live ulah deket-deket titanus Pak titanus banyak kayak kagok 10 lebih gede halis mana jadi ciga hilet bulu sia waduh eta nah mana eta ka mana di behel sia bareto batur mah di behel diharap sia mana lak-lakan bareng di Rama FM. Oh, siap. Balik ka motor urang motor baja itu butuh teh. So, motor gituan, itu loh tah. Da si eta di dinya gituan eta. Tuh, cinta. Ulah kitu. Ulah habis manis. Gituan pernah nyulik bareto. Oh, aya buktina, aya fotona. Foto naon sia, foto rongsen eta mah. Entarkeun bae ka imah. Tuh, saya bener ini salaki sorangan maneh, salaki maneh tengah jemput aing nu nganterkeun. Atuh jeung babaturan mah kali. Betul teh gituan we. Ayo pendekatan. Mesra aya chemistry jeung babaturan. Pan aing teh geus ngomong ka maneh teh tibareto aing mah asa ka inung. Ka maneh teh asa ka nya cek urang ge. Ya, di halo-halo heula. Jadi ka dieu hujan teu aya. Luar biasa lu. Halo, ya. Bade Arwi atuh yuk. Bedak salaki boga. Berarti ari salaki tesa nu bisa ngawangun kabagjaan lahir, nu bisa bikin rakyatnya bahagia, anu nyieun beuteung naseubeut itulah suami gerak jadi wakil wali kota eta teh salah. Oke maca sigo taklik tau temenang aya rakyat Bogor anu teu boga alilan listrik, temenang aya rakyat baju anu pantes, temenang rakyat Bogor anu teu tentrem hatena, tentrem jeung keadilan di masyarakat geus digaji. Ini adalah malam kebahagiaan, saya bertemu dengan warga Kota Bogor. Tentunya banyak pengalaman menarik yang bisa kita rasakan, termasuk pengalaman seorang ibu yang domisilinya di Bogor, jualannya di depan Gedung Sate Bandung. Dan dia punya dua kewajiban yang harus ditunaikan dalam hidupnya. Yang pertama membiayai kontrakannya yang relatif mahal. Kemudian setelah itu juga ternyata dia beban yang paling berat harus membiayai adiknya yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan itu biayanya mahal. Sehingga saya berkali-kali mengatakan problem orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu problemnya di pengobatan. Ketika dirawat di rumah sakit jiwa ditanggung oleh pemerintah. Kemudian ketika keluar dari rumah sakit jiwa itu dia nggak punya kesanggupan beli satu pil harganya 300.000. Sehingga ke depan pemerintah harus memiliki porsi khusus, pemerintah provinsi, kabupaten, kota bersama-sama untuk menyelesaikan problem mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Ini agak unik karena begitu obatnya habis di rumah ngamuk. Saya kan biasa menangani itu.
Terus yang kedua adalah cerita tentang seorang ibu yang dari Cibinong. Saya juga tidak tahu dan tidak kenal. Tiba-tiba meluk saya, nangis, berucap terima kasih karena lumpuhnya sembuh. Ternyata dulu mungkin melalui pesan media sosial pernah saya bantu pengobatan di Kang Haris. Nah, di sini ada dua hal yang pokok. Yang pertama ada pengobatan yang bersifat medik ya, dan kedua ada pengobatan yang bersifat tradisi. Nanti dibikin auditnya pengobatan yang bersifat tradisi ini kesembuhannya berapa. Nah, sehingga ke depan gagasan saya bahwa pengobatan yang bersifat tradisi itu juga masuk di rumah sakit pemerintah. Itu rumah sakit swasta yang digabung dengan pengobatan medik itu menjadi penting. Karena Indonesia ini, Jawa Barat itu kaya akan kekayaan kultur. Dan relatif di Indonesia kurang dihargai. Di Cina itu rumah sakit yang melayani pengobatan medik dan tradisi disatukan dan pasiennya penuh dan banyak pasien dari Indonesia. Kalau kesembuhan di mana-mana begitu. Yang di medik juga ada yang gagal, yang di tradisi juga ada yang gagal. Tinggal nanti berapa persenkah keberhasilan kegagalannya nanti kita uji. Namanya soal survei akan nomor tar. Survei yang mana? Yang mana? LSI kan? LSI belum lah. LSI cuman hanya ada yang di Purwakarta. Yang survei yang lain saya belum dengar lagi. Kemudian ada survei yang di Kota Depok, ya kan? Ya saya juga dengar katanya hasilnya menggembirakan ya di Kota Depok. Kalau di survei itu saya baca ya, saya tidak tahu yang survei siapa. Kemudian bahwa itu kelihatannya survei itu diperuntukkan untuk survei wali kota. Tetapi muncul survei untuk gubernur dan di situ ada angka saya menunjukkan 64% di Kota Depok. Ya kalau di Purwakarta nggak usah disebut, tadi situ 90% kan gitu loh. Nah, itu menunjukkan bahwa memang ada grafik kepercayaan publik yang terus meningkat dari waktu ke waktu ya. Kita tunggulah nanti ada survei-survei yang mungkin akan diumumkan, nggak tahu survei dari mana. Tetapi yang paling penting kan kita bukan survei. Yang paling penting adalah nanti tanggal 27 November. Survei itu hanya angka-angka yang bisa memetakan apa yang harus kita lakukan dalam 2 bulan ke depan. Pak Diri, tadi ada upaya menaikkan martabat tukang sapu. Loh iya, itu problem kita loh. Kota pengen bersih tapi tukang sapunya nggak pernah dihargai. Itu problem kita. Rencana ke depan seperti ya saya ingin kan status kepegawaian tukang sapu itu kan ada di kabupaten kota. Ya nanti gubernur kan bisa dong bersama-sama bicara dengan bupati wali kota untuk bagaimana agar mereka mendapat upah yang layak, kerjanya full dan nggak ada liburnya, mereka suatu minggu kerja kok. Tetapi upahnya di bawah standar gitu loh. Di bawah standar, misalnya UMK di Bekasi, di Kerawang itu sudah ada yang 5,2 juta ya. Tapi tukang satu 1,8 gitu loh. Nah sehingga ke depan mereka berstandar dengan baik dan kemudian orang tertarik untuk menjadi tukang sapu. Ideal sebenarnya Pak. Idealnya kalau dari ya minimal standar UMK lah. Minimal standar UMK. Plus di sana ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Itu di luar UMK-nya. Nah, termasuk sopirnya. Nah, ini terjadi di mana-mana. Kemudian seragamnya kurang mendapat perhatian, bajunya itu juga. Kemudian kelengkapan keselamatan kerjanya juga. Bayangin saya sering menangani misalnya mereka nginjek paku, nginjek beling, kemudian nginjek tusuk sate. Nah, ini kan problem-problem yang harus segera diselesaikan sehingga nanti kalau kita bicara Jawa Barat adalah provinsi yang silifikanya A, silifika D, silifika olah, silifikasi atau siliwang itu harus ditunjukkan dalam kerangka kebijakan yang jelas pada kaum yang lemah. Kaitannya dengan penanganan sampah selanjutnya seperti apa? Sampah saya sudah sampaikan konsep sampah saya adalah di ex-presidenan ke depan saya ingin membuat pembangkit listrik yang bersumber dari energi sampah. Jadi sampah tidak lagi jadi problem, tapi jadi sumber energi. Dan nanti kita akan mulai karena kebetulan ada perusahaan swasta yang hari ini sudah akan membangun pabrik pengelolaan sampah jadi energi listrik di Purwakarta dan itu nanti memerlukan sampah dari Kerawang dan dari Bekasi. Mungkin itu percobaan pertama karena itu swasta yang bangun. Artinya modal mereka dan kepentingan mereka. Nah, kalau dia berhasil di situ, dia pasti bangun di berbagai tempat karena dia mendapat surplus listrik. Nah bayangin kalau nanti ada di 5 wilayah ada pembangkit listrik yang bersumber dari bahan bakunya adalah sampah melahirkan energi listrik. Bayangin aja kalau listrik itu bisa dijual langsung kepada warga, bisa dijual langsung pada industri, maka industri akan mendapat listrik yang murah. Kan ini hal yang harus segera kita lakukan. Belajarnya nggak usah jauh, kan di Singapura sudah jalan.
Kemudian di salah satu kabupaten di Jawa Tengah sudah ada yang jalan saya lihat. Kalau di Cina sudah jalan. Nah, ini harus kita lakukan bukan hanya rencana, tetapi harus segera dilaksanakan. Kalau saya sih targetnya gini, oke di perubahan anggaran 2000, kalau 25 nanti kita buat, 2026 harus eksekusi. Ceng celengan kenu ieu meser beas, ieu kanggo meser buku, ieu kanggo meser acuk sih ngobrol ku naon tepi ka icalan sora biking. Ari sia Edin tuh. Apaan si eta ngajabal itu jangan nilai beas ayeuna kudu maya denak diajar jadi pembantu rumah tangga. Kitu pamimpin nu hebat. Terus biasa kuning nyalirage ka kaawakan mung batin gitu. Kumaha atuh? Ngesan lahir impeachment mosi tidak percaya. Pak Dede sareng Pak Wakil Mutakin engke akan jati. Ari cinta sejati kumaha APBD takeun eueuh duitna eta ngaranna rumah tangga. Bener teu? Bener? Eta salaki pan kasalaki ge kitu. Belapan eta salaki di dieukeun. Aya nu kitu teh. Oh